Selamat pagi teman-teman. Ini hari ini kebetulan sedang libur. Saya berjanji untuk berjumpa dengan teman saya. Ini dia Bang Jerry. Ya. Bang, perkenalkan diri Bang. Perkenalkan, nama saya Jerry Purnama Adi. Saya dari Nangapino, sama satu kota. Bang Jerry ini teman saya dari sekolah dulu. Teman main bola di halaman berlumpur. Sekarang sudah gendut bengkak. Ya, banyak makan ya. Banyak makan, kurang gerak. Jadi sekarang sepertinya sudah agak makmur. Enggak juga. Jadi apa kabar sekarang? Puji Tuhan baik. Masa sekolahnya sambil bekerja. Nah, keren sih. Dulu ini ya di apa? Masak ya? Iya, orang bodoh. Jago masak. Bekuli. Jangan ngomong. Ya, saya dari kecil sudah bekuli teman-teman. Dari SMP sudah kerja di tempat orang begitu kerja, tinggal di rumah. Sama juga dengan Bang Jerry, kita itu tetanggaan. Ya, pulang sekolah, saya masih kerja, sore saya baru kita baru main. Nah, sekarang tidak terasa kita ini sudah ya berumur lah ya, bukan tua, ya. Sudah berumur. Nah, tadi sudah sempat ngobrol sedikit sama Bang Jerry. Kita mau bahas apa nih Bang Jerry? Nah, kita mau tahu lah nih mau bahas apa. Rencananya mau buat ini ya, buat apa ya? Segmen konten gitu ya. Mau bikin konten macam podcast gitu. Jadi itu sempat bikin plan sama Bang Jerry, kita mau bikin konten ke IKN. Itu gimana Bang Jerry? Ke IKN lah. Gimana ya? Ngobrol aja ya kalau teman-teman. Dalam waktu dekat, yang pertama masalah waktu kan kita tahu kan masing-masing ada ini kan kesibukan. Mungkin Bang Andung ada kerjaan, saya juga ada kerjaan. Kemudian masalah ya berat itu, lumayan jauh itu IKN ya, kita betul, berapa ribu kilo ya dari sini. Jadi ya bolehlah direncanakan, tapi mungkin tidak dalam waktu dekat. Jadi pada akhirnya ya kita seperti ini bikin konten ini ya, bercerita ya. Mungkin ada inspirasi judul gitu. Kita bikin dubes itu bahasa daerah. Duduk bekesa. Nah, duduk bekesa itu ya seperti ini, kita bercerita face to face dan teman-teman bekesa. Bekesa itu apa yang mau kita kisahkan, cerita ya. Tapi teman-teman tunggu dulu sebentar. Satu hal yang perlu teman-teman tahu, terkhusus para kaum hawa. Mandiri ini. Aduh. Mandiri ini masih single. Ya, single. Nanti kalau mau mampir sama Bang Jerry, mau hubungi saya boleh nanti. Ya. Di kolom komentar. Mampir aja ya. Jangan menetap, kebanyakan gitu kan. Menetap haruslah Bang Jerry. Mampir aja, singgah terus pergi. Bang Jerry sekarang tinggalnya di mana Bang Jerry? Tinggal di Kampung Pal, Pal Tengah. Berarti sekarang profesinya apa? Profesinya guru, mengajar orang tenaga didik, dan serabutan juga. Ya, karena ya namanya guru kan, guru honor. Jadi harus cari lah yang lain lah. Ini serabutannya ini beda ini kawan. Ini beda ini serabutan. Penghasilan serabutan ini beda. Nah, sekarang mau tahu satu hal. Ini biar teman-teman tahu nih. Bang Jerry udah punya pasangan atau belum? Pasangan hidup belum. Masih dalam pencarian. Yang masih mau menetap, guys. Kalau yang mau singgah banyak, tapi kalau yang menetap susah. Masih berkelana. Nah, kalau Bang Adung? Ya, Bang Adung orang-orang udah tahu, Bang Adung udah punya anak. Jadi jangan lagi ada yang bertanya, benar nggak Bang Adung udah punya istri? Jangan ya. Kalau dilihat dari mukanya masih ini ya, masih bujangan, masih anak-anak mukanya. Ya, teman-teman, Bang Jerry ini dulu tahun berapa ya kita? Waktu saya kelas 1 SMP, dia kelas 3. Ya, dia kakak kelas. Tapi ya kita berteman nggak seperti kakak kelas atau ya, karena umur pun enggak jauh kan, terlalu jauh ya, so muda lah dia intinya. Nah, ya. Bang Jerry ini juga salah satu konten kreator sebenarnya.
Kalau di YouTube Bang Jerry ini masih proses. Kemudian tapi kalau di salah satu aplikasi konten kreator beliau sudah belajar kita dengan beliau. Makanya tadi saya, ayo Bang Jerry kita bikin konten. Kenapa ya? Asik-asik aja udah. Seperti itu. Nah, kita tadi pengen bahas sempat tadi sebelum cek video kita itu mau bahas tentang bikin konten khususnya di kampung kami. Ya betul. Di kampung kita tadi Bang Jerry hampir sama sih pemahaman kita gitu tentang bahasa budaya kita di khususnya di Kalimantan. Kita ini sekarang di Kalimantan Barat teman-teman. Ya, ini Bang Jerry juga dari Kalimantan Barat, cuma kampungnya itu daerah Serawai Ambalau. Nah, Serawai Ambalau itu Kabupaten Sintang. Nah, dia mudik lagi ke hulu Sungai Melawi. Ya. Tapi kalau di dalam map nggak ada Sungai Melawi teman-teman, itu disebut Sungai Kapuas. Tidak ada di Sungai Melawi. Kenapa mereka buat namanya Sungai Kapuas? Kita tidak tahu. Tapi itulah dia dari Nangapino itu mudik ke sana sekitar 4-5 jam ya. 6 jam ke Ambalaunya itu sekitar 6 jam ke khususnya Kampung Bang Jerry. Nah di Ambalau itu kalau teman-teman tahu itu daerahnya air terjun Nokan Lonanya. Apa sih namanya Bang Jerry? Ya ini sebenarnya ada sedikit permasalahan ini ya, penamaan. Kalau kita mengacu pada salah satu apa itu ya, pokok dari PBB lah, itu kan seharusnya penamaan daerah itu berdasarkan bahasa di daerah. Cuman kan kejadian di kita ini kebanyakan ya karena pendataannya dulu tuh orang-orang dari hilir kan, jadi ya mengikuti lafal orang-orang hilir gitu kan. Sebenarnya nama itu Nokan Lonanyan. Itu nama aslinya teman. Cuman dikenalnya Nokan Nayan. Jadi pakai bahasa orang hilir yang pertama masukkan. Nah buat teman-teman yang sudah tahu, mungkin sudah banyak tahu Nokan Nayan itu seperti apa. Kalau yang belum tahu boleh searching di Google. Ya, Google di YouTube banyak. Di YouTube juga udah banyak, dan konten-konten salah satu surga tersembunyinya Kalbar itu. Betul, itu indah sekali teman-teman. Nah Bang Jerry salah satu berasalnya dari sana, orang tua asli di sana ya Bang Jerry. Ya, dan dua-duanya. Sekarang kalau tidak salah Bang Jerry ini jadi tenaga didik di Tengkajau. Tidak jauh dari kampung. Tidak jauh dari kampung saya di Senibung. Memang biasa turun naik ke Pino. Dia juga berdomisili di Pino. Sampai sekarang masih aktif mengajar di Tengkajau. Nah, salah satu yang harus menjadi perhatian pemerintah juga orang-orang seperti mereka ini, tenaga didik yang masuk ke daerah-daerah, di mana kondisinya mereka semua juga tahu. Nah, itulah yang memacu tadi saya dengan Bang Jerry mau membahas tentang budaya. Ya, nanti teman-teman punya usulan boleh komen di kolom komentar. Ya, budaya terutama kita itu tinggal di desa yang mungkin jaraknya tidak jauh, tapi memiliki bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda-beda. Nah, itu yang menjadi menarik yang ingin kita tuangkan di sini, kita bahas. Iya, betul. Jadi konten ini tadi mungkin untuk konten awal ini kita duduk berkisahnya ya di kota lah ya. Mudah-mudahan ketika konsep ini sudah berjalan, kita bisa dubesnya di kampung-kampung, sama-sama orang desa, orang kampung. Kalimantan ini unik kawan-kawan. Ada 400 lebih suku. Mungkin orang-orang di luar pulau kenalnya cuma suku Dayak, suku Dayak gitu kan. Padahal di dalamnya itu ada 400-an lebih, hampir 500-an. Itu suku Dayak dengan berbagai macam bahasa. Itu yang ingin kita angkat. Banyak orang hanya taunya Kalimantan itu suku Dayak. Tidak seperti itu teman-teman. Banyak sekali di dalam contohnya aja di kecamatan saya di seberang ya, kita di Pino Utara ya mungkin. Itu sudah dari 19 desa itu, satu desa aja punya budaya yang berbeda-beda, punya bahasa yang berbeda-beda, beda kampung halaman, beda RT, beda suku, hampir beda bahasa. Itu dia uniknya Kalimantan. Nah, jadi tidak semua memang kita Dayak, tapi Dayak itu ada sukunya lagi, ada bahasanya lagi. Sama seperti kita ke kota aja, di daerah-daerah kota itu aja bahasanya daerah ini berbeda-beda, tidak sama. Nah, itu yang menjadi hal menarik yang mau kita bahas. Seperti apa ke depannya, semoga dubes ini kita berjalan bersama. Mudah-mudahan bisa berjalan. Kita sudah
kita sudah pikirkan ini, ternyata konsep pemikiran kita hampir sama. Ya, betul. Kalau Bang Adung sendiri dari Dayak apa? Kalau saya itu dari Dayak Barai. Ini uniknya, kalau saya itu Dayak Barai, kemudian bapak saya dari mama Dayak Barai, bapak itu Dayak Randuk Bang Jiri. Oh, nah, apa beda. Beda, dari bahasa itu udah beda. Dari bahasa, kemudian ketika saya melihat di kampung Dayak Randuk itu, dari bahasa terus adatnya juga berbeda. Salah satunya aja yang paling signifikan berbeda itu dari adat pemakaman. Adat orang nikah itu udah beda, daerah ini beda, adatnya ini, nikah ini beda. Itu jadi nggak sama semuanya. Mungkin sama dengan daerah Bang Jim juga. Kalau saya sendiri kan malah lebih banyak lagi. Ya, betul. Ibu saya itu keturunan Pangin. Pangin itu suku Pangin, Dayak Pangin. Itu dari dalam Ela. Kemudian ada Dohoynya, itu dari dalam Ambalau. Bapak saya Kubin dan Melahui. Jadi saya ini ada campuran akhirnya di mix seperti ini sekarang. Jadi kadang kalau ditanya suku Dayak apa ya agak bingung juga gitu kan. Ya udah keempat-empatnya saja saya sebut gitu. Tapi itulah menariknya, dari empat macam suku tadi yang mengalir di dalam daerah saya itu bahasanya berbeda-beda. Hafal nggak semua bahasa? Tidak. Ada satu yang tidak hafal. Itu bahasa Pangin karena lingkungan. Jadi kan kalau kampung tempat saya tinggal dulu, tempat saya lahir dulu lah. Itu bahasa Melahui. Ya, Melahui. Bogori. Di Serawai itu. Kalau tempat saya dibesarkan itu bahasa Dohoy. Jadi Ambalau. Mungkin orang-orang bingung bahasa Dohoy itu apa? Bahasa Dohoy itu orang biasa kenal bahasa Aro-Aro itu. Iya, bahasa Aro. Jadi itu bahasa pedalaman. Perlu diperbaiki ya, itu sebenarnya bahasa Dohoy ya. Dohoy. Bukan Aro-Aro. Banyak orang taunya itu orang Serawai. Aro-Aro. Orang Aro-Aro. Sebenarnya orang Dohoy ya. Dohoy itu bahasa Dohoy. Nah, itu dia unik. Itu yang biasa saya bisa hafalkan. Bahasa Kubin bisa, karena ada kawan-kawan juga yang bergaul. Kalau bahasa Pangin ini susah. Biasanya orang Pangin itu berbahasa Pangin itu hanya ketika mereka ada di kampung. Ketika mereka turun ke kota, mereka lebih menyesuaikan ke bahasa, kebanyakan bahasa Indonesia. Jadi saya tidak ada teman bicara, maka cuma bisa bahasa 3 macam itulah. Jadi kan menariknya di sini, satu orang terlahir dari 4 suku. Boleh saya bilang begitu ya? Ya, bisa bilang 4 suku. Saya hanya 2 suku. Nah, itu dia uniknya Kalimantan. Kalau orang-orang taunya di Kalimantan itu hanya orang Dayak, itu hanya pengetahuan. Menurut saya itu hanya pengetahuan umum. Belum semuanya. Bahkan saya punya teman-teman juga daerahnya berbeda, dengan orang tuanya beda, bapak mamanya beda, suku bahasanya semuanya beda-beda. Tapi di selipan perbedaan itu ya perlu juga teman-teman ketahui bahwa kita juga tidak membedakan itu. Betul. Tidak ada membeda-bedakan. Kita bergaul dengan siapa Iya, saja. jadi kalau saya ke tempat Bang Jiri, oh dia suku ini enggak ada sama sekali. Tidak ada. Bahkan maaf saya berbicara, sekalipun kamu beda keyakinan dengan saya, tidak akan membuat kami membedakan. Betul. Itu adalah indahnya Kalimantan seperti itu. Kalimantan itu seperti itu semua. Tapi ya namanya juga image orang salah ya. Orang salah maksudnya begini, ada orang yang mengartikan orang Dayak ini seperti ini, suku ini seperti ini. Oh ya, wajar saja karena mereka menurut saya tidak tahu secara keseluruhan sebenarnya. Tidak tahu seperti apa sebenarnya isinya. Orang berpandangan seperti itu, udah sih, udah saya sering mendengarnya. Oke, jadi ini kita sudah ada hidangan. Oh iya, BTW teman-teman, kita ini sedang station di angkringan Bang Jo. Angkringan Bang Jo ini ya, populer di Melawi. Ini sponsornya kita nih, tempat kita makan sekarang. Boleh teman-teman mampir ke sini, alamatnya tuh tidak jauh. Bang Jiri silahkan disantap, silahkan. Ania, nikmati sambil kita ngobrol enjoy saja. Kita tidak usah terlalu ini ya teman-teman, tidak usah terlalu formal. Kan tadi memang mau santai. Nah, kembali ke konsep kita tadi ya Bang Jiri ya. Kalau di daerah kita itu khususnya di Utara ya, saya melihat itu ada beberapa daerah memang ya
perlu tantangan kalau kita mau kunjungi, kita mau datang itu masuk ke pedalaman, karena memang kesulitan kita di sini itu teman-teman, mau mengunjungi desa-desa itu akses ya, transportasi kita jalan, karena kondisi jalan kita di sini itu masih ya aspal kuning. Tapi sudah ada sebagian yang diaspal ya? Ya. Itu dari mana tuh? Dari Jembatan Melawi 2 sampai ke Desa Semeraya. Nah, terus ada lagi masuk lagi pengerasan, sudah pengerasan jalannya, tapi masih banyak akses yang memang perlu kita tempuh dengan tanah kuning jalan. Gitu. Masih banyak, ada video di konten saya juga ada teman-teman mau lihat semuanya. Saya lihat di video sebelumnya. Nah ya, di video sebelumnya itu sama juga seperti daerah Bang Giri mungkin agak jauh. Nah kalau dari Bang Giri sendiri, apa sih sebenarnya yang menarik Bang Giri dari budaya kita lah, khususnya di daerah kita? Salah satunya tadi itu, jadi jangankan beda kabupaten ya, beda desa aja, beda dusun aja kita bisa beda bahasa loh. Itu salah satu hal yang menarik. Saya ambil contoh, saya pernah jalan masuk ke dalam Ela. Jarak antar desa itu hanya 20 menit. Di desa yang saya kunjungi pertama itu bicaranya bahasa Ola. Bahasa Ola ini Melahui, sama dengan Melahui. Iya, Melahui. 15 menit saya ke hulunya lagi, itu sudah bahasa Tangin. Nah, itu 15 menit jaraknya. salah satu keunikan. Tapi mereka bisa tetap berkomunikasi. Dan hubungannya tetap baik. Itu yang saya mau. Kemudian dari rencana konten kita ini, saya ingin agar, karena ada satu keprihatinan saya sempat datang ke kampung juga, anak-anak sekolahnya itu baik di sekolah maupun di rumah itu sudah mulai berbahasa Indonesia. Bukan saya tidak menyukai hal bahasa Indonesia, saya senang bahasa Indonesia, mereka kuasai, tapi saya takutnya nanti bahasa ibu, bahasa kampung ini punah, dilupakan. Nah, jadi saya berharap dengan konten kita ini ya, kita mulai mengedukasi, mulai mengangkat lagi bahasa daerah. Bahasa Indonesia tetap digunakan, tapi jangan lupakan bahasa ibu. Sayang kalau sampai punah, karena sudah ada beberapa bahasa itu yang punah di Kalimantan. Saya lupa lah bahasa apa saja, dan tidak ada lagi penuturnya. Gitu. Sayang kan kalau itu kan keberagaman itu kan penting, harus dijaga. Keberagaman bahasa, keberagaman adat. Ketika salah satunya hilang dan hanya tersisa satu, misalnya harus seragam, tinggal satu bahasa, ya hampa jadi. Gitu. Jadi ya saya berharap ya konten kita bisa berjalan dan mudah-mudahan ada waktu kita mulai dubes di kampung ya. Ini kan awal saja nih. Itu teman-teman, kita juga perlu support sebenarnya. Ya. Jadi intinya bukan kita bikin konten ini mau memamerkan budaya, tidak ya. Maunya kita itu mengedukasi supaya orang-orang di sekitar kita juga tahu budaya kita seperti apa. Tidak ada lagi orang Dayak itu yang diremehkan budayanya, dianggap rendah ilmunya, sumber daya manusianya. Kita mau perlihatkan ke orang-orang seperti apa sih sebenarnya. Tidak untuk memegahkan diri ya, Bang Giri ya. Oh iya, di daerah Bang Giri sendiri, di Ambalau sana ya. Nah kalau di Ambalau itu banyak orang yang bilang, wah daerah sana itu seram, daerah sana itu menakutkan. Tanggapan Bang Giri sendiri, tapi kalau menurut saya tidak, karena saya pernah ke sana, ya sama aja dengan kita budayanya seperti itu. Orang di sana juga tergantung sifat kita. Kalau kita sifatnya tidak sopan, ya gimana orang mau sopan dengan kita? Wajar jadi seram gitu kan. Ya, jadi kalau konsepnya jadi seram dari teman-teman itu tergantung teman-teman sendiri. Tapi saya tidak pernah menemukan hal seperti itu. Kalau menurut Bang Giri sendiri seperti apa? Kalau bicara kampung halaman ya, benar sih. Masih ada hal-hal kepercayaan masa lampau yang tetap harus kita hormati. Masih kental ya, masih kental. Jika kita berkunjung ke sana ya pasti seperti pepatah di mana bumi dipijak di situ mau dijunjung. Contoh, ada keluarga nih
atau kita berkunjung lah ke salah satu kampung. Mereka menawari kita makan atau minum kopi. Ketika kita tidak mau, kita tidak bisa asal-asal bilang saya tidak mau, saya mau pergi dulu. Itu tidak bisa. Kita harus setidaknya menyentuh salah satu, paling tidak piringnya atau gelasnya. Kalau bahasa kita Apa? pose. Pose ya. Cempale. Nah itu. Dan itu harus teman-teman. Ya. Hukum Kalimantan itu. Itu. Tanah Kalimantan itu berbeda dengan tanah Jawa. Iya. Sulawesi beda ya. Percaya atau tidak, ya harapannya kita menghormati. Iya. Kita boleh tidak percaya, tapi ya kita menghormati adat istiadat. Jadi kita melakukan itu bukan berarti kita percaya gitu kan. Seandainya kawan-kawan tidak percaya. Tapi ya menghormati masyarakat yang ada di Betul. Nah, kemudian hal-hal lain, banyak hal menarik ketika pernikahan atau ketika orang meninggal atau adat istiadat setelah kematian itu masih kental di sana. Ya, betul. Mungkin kawan-kawan bisa searching di YouTube itu Banyak ya. Daro. Oh, iya. Itu kan pesta adat Iya. setelah kematian. Ngangkat jenazah. Ah, Nah kalau di daerah sana itu disebutnya Daro. Nah tapi kalau tidak salahnya daerah Toraja juga ada ya Bang Jir. oh ada juga ya. Nah kalau daerah Toraja itu bukan Daro ya, saya juga kurang tahu namanya. Nah hampir sama dengan di daerah Toraja yang menggali kembali makam, terus tulangnya dibersihkan. Nah sama seperti itu. Kalau daerah Bang Jir itu disebutnya Daro. Itu jenazah yang sudah sekian lama, minimal berapa tahun nih Bang Jir? Paling tidak dia tidak ada minimal, pasti setelah dia tidak ada daging lagi lah. Oh iya. Nah, Tulang. itu kalau di daerah Bang Jiri itu hampir sama seperti adat Toraja seperti itu. Cuma mungkin prosesnya yang berbeda, caranya yang berbeda. Nah, terkait dengan adat dan tradisi, saya rasa sebenarnya semua daerah itu sama menerapkan tradisinya, adatnya. Cuma kita meresponnya mau percaya atau tidak. Seperti kata Bang Jiri tadi, itu kembali ke kita masing-masing untuk menghargai daerah tersebut. Betul. Itu ya, Menghormati daerah ya, tempat menghormati. gitu ya. Jadi semua orang itu saya rasa ya, kalau kita menghormati, tidak mungkin orang tidak menghormati. Betul. Ya. Jadi Tidak hanya di Kalimantan Barat, tidak hanya di suku Dayak, saya rasa di daerah lain juga seperti itu. seram tidaknya suatu tempat ya kembali ke kita sendiri. Bagaimana kita beradaptasi dengan daerah tersebut. Kemudian selain hal tadi, salah satu tantangan terberat ke sana itu Iya. akses jalan itu belum ada. Adapun kalau hujan ya lumayan parah gitu kan. Jadi lewat sungai itu kalau musim kemarau ya kita tahu Kalimantan ini kan sungainya banyak riamnya. Iya. Jadi kalau kita ke hulu itu ya Cuma tantangan. ya kalau kita tidak bisa berenang ya sebaiknya jangan. Coba. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu ya. Kenalan ya. Kenalan dari kita singkatnya. Di next kita bikin video lagi dengan Bang Jiri. Kita mau lanjutin dulu dan harapan kita ya. Jadi buat teman-teman nanti yang mau mampir di kolom komentar silakan mau beri masukan, saran untuk rencana kita ke depan untuk konten ke daerah-daerah. Boleh di komentar di kolom komentar. Nah, nanti link deskripsinya saya juga masukkan linknya Bang Jiri, linknya kemudian tulisnya seperti apa. Oke, teman-teman, cukup dulu ya, sekian ya. Bang Jiri, terima kasih. Oke, sudah teman-teman. mengisi waktu luang. Untuk kita next lagi dengan part selanjutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Sip. Thank you.